Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deswarta SEMM. Saya adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau. NIDN saya 10 2907 9001. Saya mengikuti proses sertifikasi dosen pada tahun 2025. Adapun media ajar yang saya gunakan di kelas itu adalah media belajar laptop, infocus, layar televisi yang terhubung dengan laptop, dan internet. Selain itu juga saya memanfaatkan sistem LMS, Learning Management System, kemudian juga ada aplikasi cerdas yang berfungsi media pembelajaran secara daring di kelas online, media daring online, pemberian tugas, kemudian presensi kehadiran mahasiswa dalam proses pertemuan. Kemudian proses pertemuan itu pertama memberikan materi kepada mahasiswa, kemudian ada interaksi, komunikasi, interaksi antara dosen dengan mahasiswa, kemudian yang terakhir penilaian hasil pembelajaran yang dilakukan seperti kuis, UTS, dan UAS. Proses pembelajaran kegiatan kuliah pada saat semesternya diawali dengan kontrak kuliah antara dosen dengan mahasiswa. Kontrak kuliah ini berisi tentang seperti tata cara berpakaian di kelas, kemudian keterlambatan, penyampaian kriteria dan proses penilaian, peraturan yang berlaku di dalam kelas, kemudian kontrak yang disepakati dan ditandatangani perwakilan mahasiswa di kelas. Kemudian menjelaskan materi-materi selama 1 semester, kemudian juga RPS. Selanjutnya, proses pembelajaran di kelas itu diawali dengan salam, kemudian memberikan ataupun absensi kehadiran, kemudian juga mengisi dan melihat seberapa banyak mahasiswa yang hadir di kelas. Proses pembelajaran mempresentasikan materi yang dipelajari, kemudian deskripsi mata kuliah. Adapun mata kuliah yang saya ajarkan yaitu MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu dan memahami menguasai konsep manajemen sumber daya manusia. Kemudian tujuan dan capaian pembelajaran, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian mahasiswa mampu memahami menjelaskan konsep manajemen secara komprehensif. Mahasiswa mempunyai pola pikir mindset dengan pola tindak yang terupdate tentang MSDM. Kemudian mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan aktivitas-aktivitas MSDM seperti perencanaan sumber daya manusia, job description, rekrutmen, seleksi, kepuasan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian untuk komponen penilaian ada absensi 10%, tugas 30%, UTS 25%, dan yang terakhir adalah UAS 35%, totalnya adalah 100%. Inilah proses video pembelajaran saya di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat semuanya. Selamat sore, Pak. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, untuk selanjutnya saya akan
absen Anda semua ya. Pertama Raja Bintang, Rizka Yusnita, Hadir, Pak. Lilis Dwi, M. Pikri, Naila, Adit, Putri, Elisa, Aprianti. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, saya ingin bertanya dahulu mengenai materi yang kita bahas minggu lalu. Silakan, apa saja? Materi minggu lalu itu membahas tentang pengertian manajemen, Pak. Pengertian manajemen itu adalah ilmu atau seni yang mengatur dan mengelola sumber daya, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, Pak. Oke, selanjutnya. Saya, Pak. Jadi fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama itu ada planning, yang kedua itu ada organizing, yang ketiga itu ada actuating, dan yang keempat itu ada controlling. Oke, baik. Kita akan melanjutkan untuk pertemuan hari ini membahas mengenai manajemen sumber daya manusia. Nah, pada mata kuliah ini yang akan kita bahas itu ada analisis pekerjaan, job analysis, kemudian ada perencanaan sumber daya manusia, kemudian ada rekrutmen, selanjutnya ada seleksi dan orientasi, penempatan, kemudian pengembangan sumber daya manusia. Nah, di dalam pengembangan sumber daya manusia ini ada diklat dan karir. Kemudian selanjutnya kompensasi, selanjutnya juga penilaian kinerja, kemudian kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian kepuasan kerja, dan yang terakhir itu hubungan industrial dan serikat kerja. Nah, kemudian kita membahas manajemen dan SDM. Nah, tadi juga sudah kita bahas sedikit apa itu fungsi-fungsi manajemen, di mana fungsi yang kita kenal itu kita mendengar istilah yang namanya POA, itu adalah perencanaan, kemudian pengorganisasian, penyusunan staf, pergerakan, dan pengawasan. Nah, kemudian juga pengertian manajemen sumber daya manusia itu adalah suatu proses perencanaan, penyusunan staf, pergerakan, kemudian pengawasan, pemberian kompensasi yang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, di dalam sebuah perusahaan itu pasti ada yang namanya tujuan ya. Apa-apa saja kira-kira tujuan sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan itu? Mencapai profit, Pak. Capai Keuntungan. profit ya, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian juga bagaimana perusahaan itu bisa eksis ya, bisa bertahan, kemudian bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Kemudian juga ada pendapat yang lain dari Mondi, manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian juga SDM itu merupakan aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan tujuan organisasi ataupun kebutuhan. Nah, kemudian di dalam MSDM itu ada 3, ada manajemen produksi, kemudian manajemen sumber daya manusia, kemudian pemasaran dan keuangan, dan terakhir itu adalah hasilnya output ya, berupa barang atau jasa ya. Nah, kemudian juga di dalam MSDM itu ada tujuan-tujuan seperti tujuan organisasional, kemudian fungsional, kemasyarakatan, dan tujuan personal. Jadi keempat tujuan ini saling memiliki tujuan yang sama, yaitu bagaimana perusahaan itu bisa maju dan unggul. Selanjutnya di sini ini tadi ya, tujuan perusahaan. Jadi ada beberapa tujuan perusahaan. Pertama, mereka ingin mendapatkan laba atau profit ya. Kemudian bertahan hidup jangka panjang atau tetap bisa eksis gitu. Kemudian juga bisa memperluas pasar. Nah, siapapun kita ataupun siapapun pengusaha itu, ketika dia sudah sukses di suatu tempat, maka dia akan berusaha untuk memperluas pasar gitu ya. Kemudian juga memaksimumkan pendapatan. Nah, ini juga bagaimana bisa meningkatkan pendapatan itu atau memaksimumkan pendapatan. Nah, kemudian fungsi-fungsi MSDM itu banyak ya. Pertama ada penggandaan SDM. Nah, di dalam penggandaan SDM ini ada analisa pekerjaan dan desain jabatan. Kemudian ada perencanaan, rekrutmen, dan seleksi. Nah, analisa pekerjaan dan desain pekerjaan ini lebih kita kenal dengan
job desk dan job specification ya. Job desk itu adalah deskripsi pekerjaan. Apa saja deskripsi pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang pekerja atau karyawan. Kemudian ada job specification. Job specification itu adalah kekhususan yang harus dimiliki oleh seorang karyawan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah perencanaan sumber daya manusia. Bagaimana perusahaan itu bisa merencanakan SDM tersebut untuk jangka ke depannya. Gitu. Kemudian lanjut rekrutmen. Rekrutmen itu adalah kegiatan menarik para pelamar supaya mereka mau mendaftarkan diri di sebuah perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah seleksi. Nah, seleksi ini adalah upaya untuk menyaring, mencari karyawan yang berkualitas. Selanjutnya ada pengembangan SDM. Pengembangan SDM ini bisa kita lakukan dengan pendidikan, kemudian juga dengan pelatihan. Selanjutnya juga ada penilaian kinerja dan lain sebagainya. Kemudian fungsi-fungsi MSDM selanjutnya pemeliharaan sumber daya manusia. Nah, jadi sehebat apapun perusahaan itu, dia harus bisa melakukan pemeliharaan terhadap SDM itu. Supaya karyawan mereka itu mau betah dan bertahan ya. Jadi harus ada hubungan simbiosis, mutualisme saling menguntungkan antara pekerja dengan perusahaan. Perusahaan diuntungkan dengan produktivitas karyawan ataupun kinerja karyawan. Kemudian juga penjualan gitu ya. Kemudian karyawan diuntungkan dengan Gaji. Kompensasi tadi. Nah, makanya masuk itu kompensasi pemeliharaan SDM itu. Finansial langsung seperti upah, gaji, insentif, tunjangan bonus. Kemudian ada secara tak langsung seperti asuransi, liburan, pensiun, pengobatan, kemudian non finansial kebijakan organisasi, rekan kerja dan lain sebagainya. Itu pemeliharaan sumber daya manusia. Nah, kemudian juga ada tantangan MSDM secara internal. Kalau internal itu berarti dari dalam ya. Internal ya, di dalam organisasi. Contohnya itu adalah adanya isu-isu keberagaman di tempat kerja. Seperti misalkan dalam hal rekrutmen itu ada masalah suku gitu ya. Kemudian apalagi jenis kelamin misalnya, terus usia dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tantangan manajemen sumber daya manusia di tempat kerja. Nah, perusahaan ataupun pimpinan harus bisa mengatasi masalah yang ada di tempat kerja itu, isu-isu keberagaman kerja. Karena ketika pimpinan tidak bisa mengatasi isu-isu ini, maka akan bisa menjadi masalah ya, pun polemik di dalam itu ya. Nah, itu yang perlu selesaikan dengan baik. Kemudian restrukturisasi, adanya struktur ulang itu ya. Nah, ini juga menjadi tantangan. Nah, ketika terjadi struktur baru di sebuah perusahaan itu bisa jadi ada konflik yang ada di dalam perusahaan. Nah, itu juga harus bisa diatasi dengan baik. Kemudian produktivitas. Nah, ini juga menjadi tantangan. Kinerja seorang karyawan itu dipertanyakan. Apakah dia bisa memiliki kinerja yang bagus atau tidak? Kalau yang bagus tentu perusahaan harus mendukung gitu ya. Kemudian juga memberikan motivasi yang kuat. Kemudian juga memberikan kompensasi yang cukup tadi ya. Nah, kemudian juga setelah tantangan dari luar, dari dalam, tentu juga ada tantangan dari luar. Nah, ini juga perlu diatasi ya. Nah, ini dia tantangan dari luar. Organisasi yang mempengaruhi kegiatan organisasi baik secara langsung atau tidak. Nah, pertama itu adanya tantangan teknologi. Seperti apa contoh tantangan teknologi itu? Sehingga dia bisa menjadi sebuah tantangan di sebuah perusahaan itu. Apa contohnya kira-kira? Tantangan tersebut seperti penggunaan teknologi ya, dalam hal rekrutmen gitu ya. Yang awalnya itu misalkan rekrutmennya secara manual,
kemudian harus menggunakan teknologi ya dan lain sebagainya. Ini menjadi tantangan. Jadi harus kita ikuti perkembangan zaman tersebut supaya kita unggul dalam persaingan. Kemudian ekonomi. Nah, ekonomi ini juga menjadi tantangan yang berasal dari luar organisasi ataupun perusahaan. Seperti contohnya ketika kita menjual sebuah produk ya, kalaulah ekonomi masyarakat di sekitar tempat kita buka usaha itu ekonominya rendah, maka ini akan berdampak gitu ya. Berdampak terhadap perusahaan. Tentu penjualan akan menurun gitu ya. Nah, jadi penting ini. Selanjutnya pelanggan. Nah, ini juga pelanggan juga menjadi tantangan secara eksternal. Ketika kita bisa merebut hati pelanggan, maka kita akan senang ya. Tetapi ketika kita tidak bisa, maka kita harus punya strategi khusus supaya bisa menarik hati pelanggan untuk membeli produk di tempat kita. Nah, kemudian tantangan yang paling nyata adalah pesaing. Ya. Ini sudah jelas, pesaing kita. Oke, baik, untuk hari ini kita cukup sekian. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Silakan. Saya Pak, Ya, perkenalkan nama saya Lilis. Saya ingin bertanya, bagaimana upaya untuk pemeliharaan sumber daya manusia di sebuah perusahaan, Pak? Oke, baik, pertanyaan yang sangat bagus ya. Pemeliharaan sumber daya manusia ini merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan dan harus diperhatikan oleh pihak perusahaan supaya karyawan ini bisa bertahan gitu ya. Upayanya itu adalah dengan melakukan tadi atau pemberian kompensasi ya. Kompensasi itu adalah balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas kinerja yang telah mereka lakukan. Kemudian juga hal yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan memberikan pendidikan, studi lanjut, kemudian juga lakukan pelatihan, karena dengan adanya pelatihan ini karyawan akan semakin punya kompetensi atau punya kemampuan. Kemudian juga mengikuti seminar-seminar yang ada di sebuah perusahaan. Oke, kemudian untuk selanjutnya kita akan mengadakan kuis. Silakan diisi nama ya, kemudian juga NPM. Silakan Anda jawab pertanyaannya itu pertama mengenai apa yang dimaksud dengan rekrutmen ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan seleksi. Selanjutnya juga mengenai kepuasan kerja. Terus pertanyaan selanjutnya itu tentang pengembangan SDM. Selanjutnya lagi mengenai kompensasi. Terus contoh kompensasi itu seperti apa? Kemudian mengenai penilaian kinerja. Oke ya. Kemudian juga bagaimana penilaian kinerja yang baik itu di sebuah perusahaan. Jadi silakan dijawab sesingkat mungkin gitu ya. Sesuai dengan pemahaman Anda
yang sudah kita bahas minggu kemarin itu ya. Selanjutnya mengenai K3. Pengertian K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian apa upaya yang harus dilakukan pihak perusahaan supaya bisa mewujudkan K3 tersebut, sehingga minim ataupun nol kecelakaan kerja. Bisa jawab ya? Bisa, Pak. Kemudian hubungan industrial. Setelah itu bagaimana peran serikat kerja di sebuah perusahaan. Bagaimana peran serikat kerja di sebuah perusahaan. Yang di belakang bisa ya? Bisa ya? Yang di sebelah ini sudut bisa? Bisa ya? Kemudian tujuan fungsional. Pertanyaan kuis selanjutnya itu ya. Silakan diberikan contohnya ya di sana. Apa contohnya kira-kira? Terus kebijakan organisasi. Apa yang dimaksud dengan kebijakan organisasi? Kemudian rekan kerja. Oke. Silakan dikumpulkan. Udah? Oke, si Kineta tadi ya sudah menjawab mengenai kuis tadi berdasarkan dari hasil. Alhamdulillah kelas ini mendapat hasil yang sangat maksimal ya. Oke baik, hari ini kita cukup sekian. Terima kasih atas perhatian. Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.